Nama saya Alfonsus Velo dari kelas Manajemen Pagi C, NIM 1810410416744. Ujian Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawaban Anda direkam dengan YouTube atau posting link YouTube di Google Classroom. Nomor 1. Jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika lingkungan, legal, atau hukum? 2. Jelaskan yang dimaksud dengan strategi pasar. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. 4. Jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. 5. Coba saudara jelaskan, cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelas dari isi buku tersebut dan manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Jawab 1. Baik, jika saya pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika, lingkungan, legal, dan atau hukum? Karena yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramal kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs atau nilai tukar rupiah. B. Lingkungan politik. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik yang berpengaruh terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perusahaan dalam bentuk tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. C. Sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal yang akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. D. Teknologi. Sebagai pengusaha, kita harus paham juga dengan teknologi. Kenapa saat ini? Di zaman modern, semua secara online, dan kita tidak harus mempromosikan produk kita dengan turun ke jalan. Cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misal di WhatsApp, FB, Instagram. Politik meliputi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan ilmu khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lain. E. Etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasari etika lingkungan adalah bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan bagiannya tidak hanya berarti untuk mencapai satu tujuan, tetapi berakhir dalam diri mereka sendiri. F. Legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ini, legal atau hukum? Karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Banyak bisnis berjatuhan bukan karena bisnisnya tidak bagus, namun karena kasus hukum yang menderanya malah mengecilkan semangat sang pengusaha untuk melanjutkannya. Ada karena ketidaktahuan soal hukum malah menyeretnya ke meja hijau, bahkan sampai menginap di hotel Prodeo. 2.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar atau strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Perusahaan strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pasar menurut para ahli, di sini ada banyak, hanya disebutkan beberapa orang. Yang pertama, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengertian strategi pasar adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Kedua, menurut Kurz. Menurut Kurz 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Tiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi, bukan pasar atau non-paket strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobby politik adalah strategi yang di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi pada politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. 4. Jelaskan konsep empati dalam menganalisis lingkungan bisnis. A. Produk. Produk adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun ditawarkan ke pasar dan bisa memuaskan semua keinginan atau kebutuhan. Sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung bagaimana caranya, atau produk apa yang harus dibuat. Anda dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Mintalah kritik atau saran dari konsumen Anda, kemudian tampung semua saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Selain itu, Anda juga bisa dapat membuat produk atau jasa apapun dengan kualitasnya yang baik. Kualitas produk atau jasa yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen. Sebaliknya, kualitas produk atau jasa yang buruk akan membuat konsumen kecewa dan mereka tidak akan mau untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa Anda yang kedua kalinya. 3. Price atau harga. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam setiap sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor. Sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik, karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Jangan sampai Anda salah menentukan harga yang membuat konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli produk atau jasa Anda. C. Place. Place atau tempat merupakan salah satu unsur P yang dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis. Karena pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya, pilihlah lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen atau konsumen tertarik serta mudah untuk menentukan tempat jualan Anda. Namun, strategi saja tidak cukup. Perlu ada kata tempat yang pas atau tepat. Mengapa demikian? Karena tempat yang strategi, jika tidak tepat atau pas, juga tidak memiliki efek apapun. D. Promotion. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda kepada masyarakat.
Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat. Kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Anda dapat memanfaatkannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, memasang iklan, kerja, sama sponsorship, mengikuti bazar atau banyak lagi. 5. Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara dan sebutkan judul buku, jumlah halaman dan isi dari buku tersebut. Jawaban: buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Little Red Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di buku ini kita belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pembisnis. Saat ini banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala selama menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam mempersuasif orang dengan cara yang baik dan benar. Tentu tidak hanya bacaan saja, buku ini juga mengajarkan kita aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang pembisnis sebelum memulai menjalankan usaha, seperti mengapa orang tertarik untuk membeli produk yang kamu jual. Dengan buku bersampul merah yang cantik, kamu juga tidak akan merasa bosan ketika membaca buku ini, karena di setiap halamannya terdapat gambar kartun memungil dan imut, layaknya seperti membaca buku anak-anak. Selain itu, di setiap bab yang ada, kamu akan juga disambut dengan daftar isi yang berisi hal-hal yang apa saja yang akan dibahas di bab tersebut, sekaligus kutipan motivasi yang dijamin akan memberikanmu inspirasi dan semakin bersemangat dalam menjalankan bisnis. Sebagai pemula yang masih awam dalam hal dunia bisnis, buku Little Red Book of Selling juga dijadikan sebagai buku terbaik dalam belajar bisnis yang akan membawamu pada kesuksesan. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit Barclays, bahasa Inggris, jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga Rp300.000. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.